Selamat malam Bapak, Pak Dir. Ada beberapa hal mungkin kami tadi ada yang terpental Pak terkait dengan cut and fill. Nah, ini di kami itu sudah pendataan sampai dengan 410 lahan dan sudah proses bangun itu sekitar 131. Kemudian ada 188 ini yang membutuhkan cut and fill. Dan di dalamnya ada yang masuk LSD dan LP2B. Tadi mungkin sudah dijelaskan terkait LSD dan LP2B. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami terhadap penggunaan dana desa yang mana nantinya atau yang bersumber dari APBDes untuk cut and fill. Karena mengingat kami pernah berkoordinasi juga dengan Kemendagri bahwasanya untuk yang bersumber dari APBDes itu tidak bisa dilakukan PKTD. Nah, terhadap hal ini, apabila urugannya kemarin ada yang dialokasikan dari APBDes, ini perlakuannya seperti apa? Dan sampai dengan saat ini di Siskodes memang belum ada kode rekening khusus yang terkait dengan cut and fill ini, karena memang disyaratkan bahwa tidak diperbolehkan untuk yang cut and fill. Tetapi pada kenyataannya karena di Jawa sebagian besar itu sawah, memang membutuhkan cut and fill. Itu yang pertama. Dan apakah Pak izin, apakah nanti ini menjadi bagian manakala akan dibayarkan di tahun depan, termasuk bagian yang 3 miliar atau bukan? Walaupun secara praktis itu tadi ada yang 500 juta untuk operasional. Apakah ini bisa dimasukkan atau tidak? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, terhadap pembongkaran, memang ada yang idle dan ada yang tidak idle. Nah, kondisi ini yang menjadikan kita, terutama di Dinas PMD, pembongkaran itu apakah harus dinilai terlebih dahulu sebelum dihapuskan asetnya, dan kemudian kalau misalnya dinilai terlebih dahulu, itu kan ada tim penilainya, ini yang membiayai siapa? Kemudian dari posisi yang tadi dibongkar, ini kalau misalnya KKMP itu Koperasi Kelurahan Merah Putih itu juga ada yang seperti itu, dan Koperasi Desa ada juga yang posisinya yang di lahan perlu pembongkaran. Ini nantinya KDMP-nya menjadi milik siapa? Kemudian terakhir Bapak, yang terkait dengan persentase 85% dan 15%. Tadi sempat disampaikan 85% itu untuk pembayaran selama 6 tahun dimulai tahun 2026. Nah, terhadap yang 15% ini kan untuk desa. Jadi izin mungkin pertanyaannya agak sedikit berkembang terkait bagaimana dengan BLT dan Ketapang. Nanti ini pasti kami akan ditanyakan karena di tahun 2025 itu merupakan DDR MAP. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa tadi, izin? Atau Bapak? Ibu? Bu Umi Pak. Bu Umi, izin. Maaf Iya. Bu Umi. Ya, silakan Pak Direktur ditanggapi pertanyaan dari Ibu Umi Kabupaten Kebumen. Izin Pak Dir. Baik, terima kasih Bu Umi dari Kabupaten Kebumen. Terdapat 188 KDKMP ya, yang membutuhkan cut and fill, dan sebagian masuk LSD maupun LP2B. Terkait LSD LP2B saya kira clear ya, tadi Bu Umi sudah ada penjelasan saya, dan sudah kita share juga itu mekanisme pengajuan alih fungsi terkait LP2B-nya, termasuk LSD-nya. Bagaimana dengan biaya cut and fill? Tadi mekanismenya saya sarankan pertama adalah kalau dia menggunakan dana desa, kita bisa pakai metode PKTD. Tapi bagaimana kalau tidak dengan dana desa? Artinya di luar, kan ini ada 7 sumber pendapatan di desa ya. Berarti di luar pendapatan yang bersumber dari APBN. Karena terkait penormaan kegiatannya itu tidak ada di Siskodes. Kalau terkait Siskodes nanti akan saya lihat Pak.
Kalau di PKTD saja ada, kenapa dengan kegiatan di luar dana desa kok tidak bisa? Ya, nanti saya coba cek. Kalau memang tidak ada, bisa saya update ya, update terkait kode rekeningnya. Ini mudah kok untuk terkait kode rekening untuk biaya cut and fill. Ya, sekali lagi saya ulangi, semangatnya itu menggunakan dana desa kalau melalui mekanisme PKTD. Tetapi kalau dengan di luar dana yang bersumber dari dana desa, berarti kan saya akan mengecek di Siskuedes-nya kegiatannya apa, bisa kita update lah. Insya Allah besok juga bisa saya update di sistem Siskuedes kita. Kemudian terkait dengan ada bongkaran, ya, apakah bongkaran ini dibebankan kepada siapa? Terutama terkait penilai ya. Sebelum dilakukan pembongkaran, itu dilakukan penilaian. Yang jelas kalau dia mekanisme barang milik daerah, pasti itu mengikuti PP 28 2020 ya, perubahan atas PP 27 2014, pengelolaan BMD. Kalau Permendagrinya ada 19 2016, Junto Permendagri 7 2024. Kalau di aset desa pasti Permendagri 1 2016 maupun Junto Permendagri 3 2024. Bagaimana dengan pembiayaannya? Pembiayaan penilainya. Berarti kalau dia aset desa, berarti kan itu harusnya kan dibiayai dari APBDes. Bagaimana dalam hal itu tidak bisa? Berarti kan kita harus mencari pendanaan lain. Kalau ternyata di desa tidak ada pendanaan ya, berarti kan harus ada peran Pemda dalam hal ini harus menyediakan biaya penilaian dalam kerangka pembongkaran. Ya, jadi mekanismenya kita utamakan dulu desa, tapi kalau desa tidak bisa, ya kita bebankan ke APBD karena kembali lagi ke Impres 17 bahwa segala biaya yang diperlukan ya dalam kerangka pembangunan fisik, dukungan pendanaannya itu kita sudah mengatur di dalam surat edaran bahwa mekanismenya bisa lakukan penyesuaian anggaran ya dibebankan kepada APBD. Kemudian terkait 85%, 15%-nya ya bagaimana 85% itu sudah diirmak yang akan kemudian di 2026 itu dimulai tahun awal untuk membayar cicilannya sebesar 680 ya bagi desa-desa yang sudah dibangun ya. Dan kemudian 15%-nya ya fokus prioritas penggunaannya itu dikembalikan kepada desa disesuaikan dengan musyawarah. Bagaimana dengan kegiatan BLT apa yang sudah diirmak? Maka izin Bu, terkait pemanfaatan dana desa ini kita kembalikan kepada fokus prioritas penggunaan. Ya, saya kemarin mengikuti rapat pembahasan revisi PMK 180 ya terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran dan alokasi dari masing-masing dana desa per desa ya di tahun 2025, maka kemudian di sana diatur bahwa fokus prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026 itu salah satunya ya ada terkait dengan mekanisme stunting, mekanisme BLT, tetapi lagi-lagi yang diarahkan hanya dari 15% Bu. Tetapi yang 85%-nya sudah diprioritaskan untuk membayar cicilan awal. Karena masing-masing desa harus membayar kurang lebih 680 juta. Jadi terkait 15%-nya silakan pemerintah desa dengan masyarakat melalui forum Musdes nanti memutuskan 15% itu digunakan untuk apa. Dari 15% itu kan sudah bisa dikurangi 3% untuk biaya operasional kan. Berarti ruang kapasitas kita ada 12%. Silakan 12%-nya diputuskan merujuk kepada fokus prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026. Saya kira itu Bu Umi, izin dari 3 pertanyaannya. Izin Bapak, satu lagi Bapak, ada lahan di kami itu yang milik TNI Pak. Nah ini izinnya kemana ya Pak? Izin. Silakan Pak Paban 7. Saya kira kan tanah milik BMN termasuk TNI itu sudah diberi kewenangan untuk bisa kita gunakan.
Pak Paban 7 bisa disampaikan mekanismenya. Pasti yang jelas mekanismenya desa mengajukan kepada TNI. Ya, nanti kemudian akan diproses sesuai mekanisme pengelolaan barang milik negara ya. Nah, silakan Pak Paban 7 bisa dijawab nih Pak. Pak Paban. Ya, Pak Paban 7 masih ya Bu. Ya, perlakuannya sama Bu dengan BUMN yang CQ kementerian atau lembaga lain sama dengan TNI, nanti membuat permohonan ke Satker tersebut Bu. Nanti Satker tersebut akan ya pastinya nanti akan didampingi Dandim, akan mengajukan prosedur sampai di tingkat pusat Pak. Termasuk yang jadi ini Pak Bari, terkait juga lahan yang milik polisi. Nah itu mungkin juga sama juga. Hanya mungkin polisi ini kan belum pernah kita datang ini Pak, lahan-lahannya ini. Siap. Kalau kita koordinasi Ini. juga ke kepolisian RI Pak. Siap. Ya. Tapi pada dasarnya di tingkat Mabes Angkatan Darat, Mabes TNI, ataupun sampai Kemhan, kalau memang itu untuk kepentingan PSN, saya kira tidak ada masalah Pak. Orang kemarin aja banyak lahan-lahan TNI yang juga digunakan untuk PGN, SPPG dipakai juga tidak masalah. Kira-kira gitu Pak. Silakan Bu Umi nih, tanggapannya Bu Umi. Siap, terima kasih Pak informasinya Pak, akan kami sampaikan ke pimpinan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dir. Pak Paban, terima kasih. Ini ada tambahan pertanyaan nih dari Pak Citra nih. Silakan Pak Citra, monggo Pak. Tapi sebelumnya ini saya coba lihat di kolom chat ya.